topik kita adalah tentang harapan. Ya, harapan yang tak kunjung padam, itu berarti harapan yang bersifat ilahi, yang kekal, gitu ya. Nah, untuk mendekati harapan itu, tema itu, nanti kita akan omong-omong tentang dua tokoh di sini. Ya, namanya Hana dan Elizabeth. Nah, saya mau interaksi dulu nih. Ah, adik saya ya, Lili ya. Lili pernah dengar nama Hana nggak nih? Pernah, Sekolah minggu dulu ya. iya. Iya. Siapakah dia? Eh, dia adalah seorang istri dari imam yang besar di Bukan. sana ya. Bukan ya, salah ya. Jadi, Di Elkanah. oke, saya coba refresh ya. Gini, nanti Bapak Ibu bisa membaca sendiri di bagian itu 1 Samuel 1 sampai 1 Samuel 2 ayat 26. Itu kisahnya tentang ada orang laki-laki namanya Elkana. Nama Elkana ini laki-laki punya eh, istri namanya Hana. Nah, Hana ini mandul gitu. Nah, setiap tahun gitu ya, Hana dan Elkana mempersembahkan kurban di mezbah gitu ya. Nah, mezbahnya ini masih belum di kota Yerusalem. Kak. Mezbahnya di sebuah tempat gitu ya, yang berupa kemah suci, dan di kemah itu ada imam yang boleh mempersembahkan kurban di mezbah hanya imam, namanya Imam Eli gitu ya. Nah, Hana dalam keadaan mandul, dia pergi ke rumah atau kemah Tuhan di kota, di sebuah tempat namanya Silo begitu. Nah, dia eh, berdoa, mohon supaya dia diberi anak, kira-kira begitu. Nah, Imam Eli semula menganggap doanya itu eh, doa yang nggak jelas, ya, karena dia doanya pakai berdoa batin gitu ya. Sementara doa orang pada waktu itu selalu doa verbal, pakai kata-kata. Nah, tapi Hana bilang, saya sudah nggak bisa ngomong lagi nih, sedih sekali gitu ya. Dan pokoknya sedih, minta bantuan pada Tuhan, mohon doanya dikabulkan. Dan Imam Eli bilang, ya sekarang kamu tenang, pulang, doamu didengarkan. Dan singkat cerita, doanya dikabulkan. Ada Hana mengandung dan lahirlah seorang anak. Anak itu kelak jadi nabi besar Israel, namanya Nabi Samuel. Nah, Hana uh, uh, kemudian mempersembahkan anaknya itu yang masih kecil ke rumah Tuhan di Silo, karena dia merasa bahwa Tuhan menjawabnya, Tuhan punya rencana atas dirinya dan anaknya. Dia mau jadi alat bagi uh, rencana Tuhan. Ya, itu kisah yang pertama. Gitu ya, Li ya. Penyegaran sekolah minggu. Iya, iya. Nah, yang kedua, itu juga seorang perempuan yang uh, dia tidak terkenal, gitu ya. Dia tidak terkenal, dia figur di balik layar, dua-duanya ini tidak terkenal. Nah, ini yang istrinya imam, ya, Imam Zakaria namanya. Kalau tadi Hana belum ada bait Allah di Yerusalem, kalau Elizabeth ini sudah ada bait Allah di Yerusalem dan suaminya Zakaria bagian dari imam. Nah, Elizabeth juga tidak punya anak, ya, tapi kemudian Tuhan memberinya anak dan anaknya kemudian menjadi pembuka jalan bagi Yesus gitu ya. Elizabeth ini itu sepupunya Maria. Jadi nanti anaknya Yohanes Pembaptis itu masih ada hubungan saudara dengan Yesus. Intinya Elizabeth dan Hana adalah dua orang perempuan yang tahu persis apa itu penderitaan, apa itu keputusasaan, ya, doa yang seolah-olah tidak dijawab bertahun-tahun,
tapi akhirnya mereka melihat kemuliaan Allah. Gitu ya. Nah, itu catatan saya di sini, ringkasan dari cerita panjang tadi yang nanti moga-moga bisa dibaca oleh Bapak Ibu semua. Hana dan Elizabeth adalah perempuan yang dinyatakan mandul, tapi yang kemudian dipercaya oleh Allah untuk melahirkan orang-orang terpilih. Hana melahirkan Nabi Samuel, Nabi besar Israel. Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis, pewarta kabar baik tentang datangnya tahun rahmat ilahi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Nah, sekarang kita gali lebih dalam tentang apa itu harapan. Moga-moga ini membuka jalan bagi nanti kita ngobrol-ngobrol tentang pengalaman iman masing-masing. Nah, harapan itu apa sih harapan gitu ya? Saya mencoba menggarisbawahi begini. Harapan beda dari ekspektasi. Gitu ya, seringkali ini dicampurkan dan karena ini dicampur maka kekeliruan pun terjadi. Nah, supaya nggak nggak bingung, kita lihat ini satu persatu gagasannya, gitu ya. Nah, harapan itu bisa dibayangkan seperti langit, gitu ya. Langit, gitu ya. Em, Mari kita sambil ngobrol-ngobrol aja ya, untuk supaya kata-kata kalimat di dalam paper ini tidak sulit. Langit. Jadi, aku jadikan partner bicara ya. Aku terus nih, Nak. Nggak apa-apa, ini ngobrol aja. Li, pernah lihat langit nggak? Iya, pernah. Nah, langit warnanya apa? Biru. Biru? Bener apa Biru, salah? biru, kadang biru, kadang abu-abu. Hmm. Jika Yang mendung, benar, eh, langit itu warnanya biru atau hitam? kalau siang biru, kalau malam hitam. Gitu ya. Nah, artinya bayangkan, ini ini pengalaman ya. Jadi ketika kita melihat langit, itu kita merasa ngerti, kita merasa tahu. Padahal semakin dilihat, kita nggak tahu, gitu ya. Misalnya tadi langit warnanya biru. Benarkah langit warnanya biru? Yang biru itu kebetulan itu adalah pengalaman kita melihat cahaya biru yang dipantulkan oleh atmosfer. Kan bumi diselimuti oleh atmosfer, gitu ya. Nah, bumi itu dipenuhi oleh air. Makanya disebut planet biru, gitu ya, karena banyak air, banyak samudra. Nah, waktu sinar matahari masuk ke bawah, mantul. Ya, yang dipantulkan tuh sinar biru dari air itu. Sinar biru naik, kena atmosfer, balik lagi ke bawah, terus ditangkap mata kita. Akibatnya kita merasa, oh langit warnanya biru. Padahal kalau atmosfer ditembus, birunya hilang, gitu ya. Dan yang muncul adalah bentangan besar, gitu ya. Dan di situ ada bintang miliaran bintang dan di situ uh, uh, ya ada horizon lain yang kita lihat. Nah, itu cuma uh, lambang saja ya, bahwa ketika kita melihat langit, kita merasa tahu, tapi sebetulnya nggak tahu, gitu. Nah, itu yang kemudian disebut sebagai horizon. Nah, waktu kita melihat langit, kita ada di sebuah situasi yang namanya ini. Oh, ada masalah ini. Ya, ada situasi liminal, gitu ya. Ini istilah teknis gitu ya, anak-anak sekolahan ini. Liminal itu artinya ambang pintu gitu ya. Ambang pintu itu membuat kita ada di dua dunia. Dunia yang lama dan dunia yang baru. Sama seperti kalau kita masuk rumah di ambang pintu gitu ya. Di ambang pintu itu suasananya luar juga, tapi dalam juga mulai gitu ya. Itu ambang pintu. Nah, istilah ambang pintu ini untuk menunjuk situasi yang berubah gitu ya. Situasi yang berubah. Nah, ini hidup kita itu penuh dengan situasi ambang pintu ini. Ya, kita semua berubah. Kita berubah dari kecil jadi remaja, jadi
dewasa, kemudian lanjut usia, dan seterusnya. Itu berubah terus. Bahkan hari ini pun, malam ini pun kita berubah. Nah, itu adalah situasi yang dibayangkan dengan istilah liminal. Nah, harapan itu adalah langit batin, gitu ya, langit di dalam jiwa kita ketika kita berhadapan dengan situasi liminal itu. Nah, nah, keadaannya seperti apa situasi liminal itu, gitu ya. Nah, ini banyak contohnya. Saya ambil contoh satu saja. Ini yang paling terkenal itu adalah eh, kisah tentang sepasang kekasih yang sedang berpacaran. Ketika mereka masih hidup di tengah keluarga, maaf, mereka itu waktu pacaran, mereka masing-masing masih hidup di tengah keluarga masing-masing. Tetapi pasangan itu kadang, bukan kadang, sering merasa sudah menjadi bagian dari dunia baru yang akan datang. Gitu ya. Mereka merasa udah sangat dekat, sangat lekat gitu ya. Dan kalau tidak hati-hati, karena keadaannya seperti itu, mereka jadi salah tempat. Maka banyak kadang-kadang anak-anak yang berpacaran itu terlibat dalam hubungan-hubungan yang tidak semestinya. Harusnya belum boleh terlalu dekat, tapi mereka salah tempat gitu ya karena keadaan liminal ini. Gitu. Nah, situasi liminal eh, itu saya catat di sini tidak boleh diterapkan secara sepenuhnya material. Sebab situasi yang sifatnya liminal itu materialitasnya belum belum matang, belum belum hadir. Yang hadir hanya eh, janji di dalam hati yang kelihatan real, tapi belum jelas realitasnya. Sama seperti langit tadi, kelihatan real, tapi begitu kita makin dalami itu eh, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Nah, itulah yang disebut harapan, gitu ya. Nah, harapan itu menjadi seperti langit di atas kepala kita. Langit itu terasa amat real dan kita merasa tahu akan isinya. Padahal langit itu sama sekali tidak kita ketahui. Sejauh apapun eksplorasi kita lakukan, langit itu tetap nun jauh di sana, tanpa pernah bisa kita sentuh. Nah, itulah gejala yang namanya horizon yang tadi kita bicarakan. Jika batin kita dipenuhi selimut horizon yang isinya adalah janji. Janji itu eh, kata-kata yang membangkitkan harapan. Ya. Maka kalau kita diselimuti horizon itu ya janji ilahi, perasaan cinta yang penuh janji itu, maka kita menjadi orang yang hidup dengan langit batin yang terasa begitu real. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami ya waktu muda dulu gitu ya, eh, langit batin begitu real, maka itu realitasnya lebih lebih dahsyat daripada yang kita alami. Saya ingat waktu dulu pacaran gitu ya, walaupun kehujanan, bajunya basah kuyup nggak masalah, yang penting bisa ketemu gitu ya. Itu karena langit batinnya masih menyala. Kalau sekarang kehujanan masuk angin gitu ya. Kalau zaman dulu kuat sekali gitu. Nah, orang yang punya harapan, batinnya akan kuat. Sekalipun orang itu tidak pernah bisa melihat secara material apa-apa yang diharapkan. Harapan yang menjelma menjadi langit batin, atau tadi ya, cakrawala di hati, gitu ya. Langit di hati kita, suasana batin kita. Itulah yang disebut dengan istilah populer yang sering disebut di gereja, sabda Allah. Ayo hidup menurut firman Allah, gitu ya. Apa artinya hidup menurut firman Allah? Hidup menurut firman Allah artinya hidup menurut hati yang dipenuhi dengan sabda Allah berupa langit batin yang uh, membuat orang mengalami Allah. Harapan yang menjelma menjadi langit batin itu disebut sabda Allah atau bisa disebut juga dengan istilah lain yaitu janji Tuhan atau janji ilahi. Nah, di langit batin ada apa? Jawabnya ada wahyu ilahi.
gitu ya. Ada penyataan diri Allah. Nah, Allah mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya. Nah, tentang wahyu ini kita harus hati-hati. Wahyu itu bukan kata benda yang dengan mudah bisa kita genggam gitu. Sebab yang namanya wahyu itu adalah diri Allah sendiri. Diri Allah yang memberi diri kepada kita, pada ciptaannya. Nah, jika keadaan jiwa kita sehat dan tumbuh secara matang, maka langit batin itu akan menjadi tempat tumbuhnya pengalaman-pengalaman iman yang hidup. Langit batin atau harapan itu menjadi ruang batin yang di dalamnya kita berjumpa dengan Allah. Lalu kita menyambut Allah itu dengan iman dan membuat kita merasakan pengalaman cinta yang ilahi. Cinta yang ilahi ini disebut dengan nama kasih agape. Semoga ini tidak berat gitu ya. Saya sederhanakan aja ini. Langit batin tadi kita harapan ya itu isinya kasih agape gitu. Nah, kasih agape kayak apa ini? Gitu ya, kasih agape ini. Kasih agape itu yang dalam teologi disebut dengan nama rahmat. Atau kalau bahasa Latinnya gratia. Kalau bahasa Inggrisnya grace. Kalau di Indonesia kan itu adalah anugerah yang diberikan tanpa kita bayar. Ya, jadi ini gratis tapi bukan gratisan. Ini penuh pengorbanan. Ini uh, inilah pemberian diri Allah. Inilah kasih agape. Nah, tentang kasih agape ini ada peristiwa menarik di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 16 dan 17. Ini terkenal. Di ayat ini ada percakapan. Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus, Simon anak Yohanes gitu ya, apakah kamu mengasihi aku? Ini sampai 3 kali. Nah, pertanyaan apakah kamu mengasihi Kristus ini, itu kalau kita periksa naskah aslinya, itu ada dinamika. Pertama-tama, Tuhan Yesus bilang begini, Simon, apakah kamu agape terhadap aku? Petrus menjawabnya, Tuhan, aku phileo kepada kamu. Kenapa begitu? Karena Petrus sadar dia nggak sanggup memberi agape. Lalu yang kedua, Tuhan tanya lagi, Petrus, apa kamu agape? Kamu mengasihi aku, agape terhadap aku. Laki-laki Petrus bilang, Tuhan, kalau suruh agape aku nggak bisa. Aku hanya bisa phileo. Dan akhirnya Tuhan merendahkan diri. Petrus, apakah kamu phileo terhadap aku? Dia dijawab, ya, aku phileo terhadap kau, nyambung. Nah, itu artinya apa? Artinya kenapa kok Tuhan minta agape? Karena Tuhan Yesus melakukan agape supaya supaya connect gitu ya. Tuhan memberi diri habis-habisan dan itu hanya bisa menjadi pengalaman iman real kalau disambut juga dengan habis-habisan. Gitu ya, kira-kira. Akan tetapi eh, Petrus untuk sampai ke titik itu perlu belajar. Ya, kelak Petrus akan jadi rasul hebat. Ya, setelah dia kuat, dia akan memberi agape terhadap Tuhan. Tapi untuk saat awal itu, memang dia hanya bisa memberi phileo, atau kasih manusiawi. Kalau agape, kasih ilahi, kalau tanpa pamrih, kalau kasih, kalau phileo itu kasih manusiawi, ada pamrihnya. Ini saya beri catatan di sini. Mengasihi secara insani, ada pamrihnya. Manusia memang tidak bisa membalas kasih agape dari Tuhan, akan tapi yang perlu kita garis bawahi, manusia dapat dapat merasakan kasih agape itu di ruang batin kita, gitu ya. Nah, poin pokok yang mau saya garis bawahi di masa Advent ini, moga-moga kita bisa menemukan cara untuk berdoa supaya batin kita itu hidup gitu ya. Batin kita hidup dan di situ kita mengalami yang namanya horizon ya tadi, langit batin yang penuh harapan dan kita mengalami kasih Tuhan.
Nah, di sini kemudian ada catatan bahwa harapan itu tidak sama dengan ekspektasi, ya. Kalau ekspektasi itu terukur, gitu ya. Kalau harapan itu tak terukur. Bayangannya tadi, kalau harapan itu melihat langit, gitu ya. Dan ketika kita melihat langit, langit itu real atau tidak? Real, real sekali. Tapi tidak terukur. Dan akibatnya kita mengalami yang namanya kekaguman. Ya, kalau kita melihat langit, ada rasa keindahan, kekaguman, ada rasa agung, dahsyat, macam-macam di sana. Nah, sebaliknya langit kita nggak bisa membuat ekspektasi. Langit, aku harapkan kamu sekarang cerah terus. Dan kalau tidak cerah, kamu saya nilai jelek. Nggak bisa. Itu langit nggak bisa diperlakukan seperti itu. Yang bisa diperlakukan ekspektasi itu mesin, alat gitu ya. Misalkan saya berharap ini jaringan internet kita tidak putus gitu ya. Itu ekspektasi. Dan kita sudah bayar, gitu. Kita berharap apa yang kita bayar nanti terpenuhi janji-janji para provider itu bahwa layanannya baik, itu ekspektasi. Gitu. Nah, ekspektasi bisa diverifikasi, tapi harapan tidak. Nah, nah, ini dalam hidup beriman kita harus hati-hati di sini. Kadang ini campur, dan ketika campur ini sakit kita. Kita dalam beriman, dalam berharap, itu kita lalu kadang maunya mengukur, mengukur jawaban doa, mengukur kesalehan, mengukur Tuhan bener nggak sih sayang sama aku, gitu ya kira-kira. Nah itu cara mengukur itu namanya ekspektasi. Kalau kita melakukan itu kepada Tuhan, itu sama seperti Petrus tadi. Kita hanya bisa mencapai fileo, tapi tetap akan senantiasa tersandung dan gagal mengalami kasih Tuhan yang penuh. Begitu. Jadi sekarang kita perhatikan orang-orang yang kita mau teladani dalam topik ini. Ya, Hana dan Elizabeth, gitu ya. Nah, Hana dan Elizabeth adalah orang-orang yang mengolah batinnya supaya tidak terjerat pada ekspektasi, tetapi hidup dalam harapan. Apa yang mereka alami? Saya mencoba menyingkat presentasi dengan menunjukkan kata-kata kuncinya saja. Satu, mereka itu orang-orang yang tersembunyi, tidak terkenal, tidak eksis di luar di panggung gitu ya. Sekalipun mereka tersembunyi, mereka tetap beriman dan dengan diam-diam mereka beriman. Nah, kalau kita bandingkan dengan keadaan kita sekarang, sering kali orang yang tersembunyi itu nggak betah gitu, maunya tampil gitu. Nah ini uh, nggak salah sih ingin tampil, tetapi kalau kita nggak hati-hati, kita akan terjerat pada ekspektasi dan lupa bahwa kita perlu lebih mengembangkan harapan. Oke, yang kedua, sebagai Allah yang Yang kedua, Hana dan Elizabeth itu berjumpa dengan figur perantara, gitu ya. Nah, figur perantara ini kalau untuk Hana adalah eh, Imam Eli, kalau Elizabeth figur perantaranya adalah Bunda Maria, gitu ya, Maria Ibu Yesus, gitu. Nah, apa yang mereka eh, lak- yang menarik dari mereka adalah bahwa mereka itu menaruh hormat pada apa figur-figur antara itu. Nah, itu saya garis bawahi di sini dengan nama menghormati agen-agen keselamatan. Nah, kita itu sebetulnya dikitari oleh agen-agen keselamatan. Banyak sekali penolong kita. Ada tukang parkir, ada asisten rumah tangga, ada para gembala di gereja kita, ada penatua diaken, pendeta, ada pengurus komisi, ada pengurus RT di kampung, banyak sekali. Nah, kadang dalam beriman kita lupa menghormati mereka. Nah, ini yang perlu dikembangkan. Kalau kita rajin bersikap khidmat terhadap agen-agen keselamatan di sekitar kita, siapapun mereka, maka iman kita akan tumbuh
Dan kalau iman kita tumbuh, harapan kita akan tumbuh. Harapan kita tumbuh, kasih kita akan tumbuh. Karena kita tidak terjerat pada ekspektasi, ya. Misalkan terjerat pada ekspektasi, misalkan gimana ya? Misalkan kita berharap tukang parkir atau siapa yang kita harapkan bisa memberi servis pada kita, ternyata pekerjaannya jelek gitu. Wah, kita bisa kehilangan karakter gitu ya, lalu marah-marah gitu. Lalu eh, ya macam-macam hal terjadi. Itu tanda bahwa eh, ya ada campuran ya antara ekspektasi dan harapan. Harusnya kita berlatih untuk bisa memisahkannya. Ekspektasi perlu ya untuk memonitor, untuk monitoring, untuk evaluasi. Tapi em, ekspektasi jangan sampai kita perlakukan pada hal-hal yang sifatnya ilahi gitu. Dan dengan demikian kita sampai ke penutup. Nanti ada terapan di sini, ada beberapa pertanyaan. Kalau Bapak Ibu nanti punya waktu, silahkan ngotak-atik sendiri gitu ya, untuk menajamkan pengalaman rohani, supaya minggu depan kita bisa lebih matang menghadapi topik selanjutnya. Mungkin ini yang terakhir perlu direnungkan gitu ya. Apa bedanya beriman dan bersikap lebay gitu ya. Segala-segalanya kita anggap positif. Nah, ini bisa didiskusikan lebih lanjut. Saya cukupkan presentasinya sampai di sini dan mari kita berdiskusi.